Tidak terasa ya, sudah 10 minggu kita tidak bertemu. Kita terus berdoa supaya wabah pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Apakah adik-adik tetap setia beribadah kepada Tuhan? Lalu berharap kita semua tetap setia dan berdoa menanti pertolongan Tuhan agar keadaan segera pulih ya. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Ingat ya, tetap harus sungguh-sungguh dengan segenap hati, hormat dan sopan kepada Tuhan. Mari langsung saja kita berdoa memulai sekolah minggu kita hari ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah di setiap kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Kau tolong kami Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal pertemuan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu baik pada kita. Dia menyelamatkan dan menebus kita. Kematian dan kebangkitannya memberikan kita kepastian. Kita diselamatkan. Mari langsung ajak adik-adik semua menyanyikan lagu Kasih-Mu Terbesar. Dek, sini deh. Iya kak, bentar. Cepetan sini, kakak mau cerita sesuatu. Cerita apa sih? Kamu tahu nggak, rumah yang di ujung gang itu, katanya di sana ada hantunya loh. Emang iya? Serem banget sih kak. Kenapa sih kakak ceritain itu ke aku? Aku kan jadi takut. Kamu ini, aku memang penakut. Kakak jahat banget sih. Tadinya aku tuh nggak pernah memikirkan apa kalau lewat situ. Aku nggak pernah takut. Tapi gara-gara kakak cerita aku jadi takut. Kakak jahat banget sih. Nah, adik-adik, Dewi mengalami ketakutan mendengar cerita kakaknya. Apakah adik-adik juga takut? Apakah adik-adik tidak berani jika gelap? Adik-adik, Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa. Adik-adik tidak perlu takut karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari langsung ajak adik-adik sekalian menaikkan lagu pujian dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan
Kasihan sekali anak-anaknya masih kecil-kecil. Baik, terima kasih ya informasinya. Bu, kenapa ibu tidak murung? Ini Jen, ibu baru dapat kabar teman sekolahmu Ana. Ibunya baru saja meninggal karena sakit. Kasihan sekali ya Ana, dia pasti sangat sedih sekarang. Benarkah Bu? Tapi katanya ibunya sehat. Mengapa begitu tiba-tiba? Kematian itu merupakan misteri Jen. Itulah sebabnya kita harus selalu siap jika Tuhan memanggil. Iya Bu. Selama ini aku tidak pernah memikirkan jika suatu saat ayah dan ibu bisa saja pergi dipanggil Tuhan seperti ibunya Ana. Tapi bagaimana jika aku jadi takut. Nanti aku sendirian, kesepian dan terlantar. Aku takut. Adik-adik, apakah adik-adik pernah merasa kehilangan orang yang adik-adik sayangi seperti orang tua kalian, saudara, atau teman? Apakah adik-adik pernah merasa sedih dan khawatir? Nah, biarlah adik-adik menyerahkan kesedihan dan kekhawatiran kalian kepada Tuhan, karena Tuhan gak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu setia kepada kita. Lalu saya undang kalian untuk menyanyikan lagu Ada Satu Sobat Kita Yang Setia. Hari ini kantor menyuruh saya untuk membeli barang. Kalau saya beli di toko berkat, kan harganya lebih murah. Jadi kantor nanti dapat untung. Ayah, hari ini kamu beli barang di toko berkat. Terus bilang aja harganya sama dengan toko lain. Padahal di toko berkat lebih murah. Jadi kamu bisa dapat untung. Uangnya bisa kamu pakai sendiri. Zaman sekarang cari uang susah. Adik-adik, apakah kalian pernah digodai dan dicobain oleh iblis? Jika kita merasa sulit ambil keputusan dan ada pilihan untuk melakukan hal-hal yang salah, maka kita harus coba berdoa dan menolak dalam nama Tuhan Yesus. Lalu seajak kita angkat pujian, berani tampil beda. Bila iblis merayu,
beribadah meskipun di rumah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Kau boleh izinkan kami kembali beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami di rumah Tuhan, kami memiliki hati yang rindu untuk bersama-sama dengan Engkau. Kiranya Tuhan yang jamah, Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh diingatkan betapa besar kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan yang terus melindungi dan menjaga kami meskipun kami hanya di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu kisah di dalam Alkitab. Minggu-minggu yang lalu, beberapa pekan yang lalu kita sudah mendengar tentang kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, dan sekarang Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, Dia telah menjanjikan satu penghibur buat kita, yaitu Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendiri, tapi Tuhan menjanjikan satu penghiburan untuk kita. Ada satu tempat, satu kota di sebuah kota Yerusalem. Rasul-rasul berada di sana dan tiba-tiba ada sebuah angin kencang meniup mereka semua. Wah, angin itu bertiup sangat kencang. Nah, ruangan itu menjadi penuh dengan angin. Tapi tiba-tiba ada suatu bunyi yang besar, seperti bunyi petir. Jedeng! Wah, kalian gimana kalau terdengar suara bunyi itu? Pasti kaget dan takut. Tapi rasul-rasul itu melihat ada sebuah nyala api yang ada di kepala mereka. Nah, seperti lidah-lidah api. Wah, tiba-tiba mereka menjadi bisa berbicara bahasa lain, bukan bahasa yang mereka punya. Misalnya nih, Lause tiba-tiba bisa berbahasa Mandarin. Wah, hebat bukan? Wah, mereka bisa berbahasa Arab tiba-tiba. Padahal mereka bukan berasal dari Arab, tapi mereka bisa berbahasa yang lain. Misalnya mereka berasal dari Roma dan tiba-tiba bisa bahasa Indonesia seperti kita. Gimana kalian? Wah, pasti kaget kan? Hebat. Nah, lalu orang-orang yang ada di sana tiba-tiba bingung, apa yang terjadi? Kenapa mereka semua bisa berbahasa seperti bahasa kita dan kita bisa mengerti? Ternyata pada saat itu Allah menurunkan Roh Kudus ke atas rasul-rasul. Mereka memberitakan tentang Allah. Mereka memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan melalui bahasa-bahasa yang mereka sampaikan dengan berbagai macam bahasa itu. Jadi sehingga orang-orang yang ada di sekeliling mereka mengerti akan kebenaran Allah. Wah, luar biasa, Allah memakai rasul-rasul untuk menyampaikan firman Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka dengan bahasa mereka masing-masing. Tapi ada satu kejadian yang bilang, ih, mereka itu kenapa? Jangan-jangan mereka itu hanya mabuk oleh anggur. Wah, tuh, dimana firman Allah disampaikan pasti ada orang yang tidak suka. Padahal Tuhan Yesus yang naik ke surga, Dia berjanji. Allah menepati janjinya akan menurunkan Roh Kudus ke atas kita. Jadi kita tidak pernah sendiri. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus datang ke dalam hati kita. Dia menghibur kita ketika kita sedih. Tuhan ada bersama dengan kita. Roh Kudus ada bersama dengan kita, menghibur kita, kasih kita kegembiraan. Lalu kalau kita mau berbuat salah, nah kan kita mau berbuat dosa, Roh Kudus mengingatkan kita. Dia menegur kita melalui apa? Nah, kayak nanti salah satu cerita bahwa Roh Kudus ingatkan kita, kalau kita buat salah, ayo kita nyontek aja. Aduh, susah nih ujiannya, gimana ya?
Tapi Roh Kudus ingetin kita, Roh Kudus negur kita, jangan, nyontek itu tidak baik, itu perbuatan yang salah, itu adalah dosa. Lalu Tuhan melalui Roh Kudus dia melindungi kita untuk kita tidak jatuh dalam dosa, dan Tuhan memberikan kita sebuah kekuatan. Nah, di tengah-tengah permasalahan ini banyak virus di mana-mana, tapi Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kebijaksanaan untuk tidak keluar dan tetap beribadah di rumah. Dia memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, tapi kita tidak boleh membuat Tuhan bersedih, tapi kita harus membuat Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Nah, itu adalah janji Allah untuk kita. Dia menurunkan Roh Kudus, Tuhan menepati janjinya, Roh Kudus yang menghibur kita, Roh Kudus yang melindungi kita, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dan menegur kalau kita salah. Jadi adik-adik, ingat tetap di rumah meskipun kita beribadah di rumah, tetap terus berdoa dengan Tuhan dan selalu sertakan Tuhan di dalam hati kita. Demikian firman Tuhan kita kali ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami belajar Tuhan bahwa Tuhan menepati janji Tuhan untuk memberikan Roh Kudus di dalam hati kami, untuk terus mengingatkan kami, menegur kami, menghibur kami dikala kami sedih. Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti Tuhan, dan kami boleh terus ingat di dalam hari lepas hari kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Hai Kak, cerita kakak yang kemarin, Dewi udah gak takut lagi loh, karena ada Roh Kudus yang menyertai Dewi. Allah Roh Kudus jauh melebihi roh apapun yang ada di dunia ini, sehingga Dewi udah gak takut sama cerita-cerita kayak gitu. Iya Dek, maafkan kakak ya sudah menakut-nakutinmu. Kakak juga mau cerita. Cerita apa lagi? Kakak mau cerita sekarang lagi? Bukan. Ini loh, tadinya kakak takut jika suatu saat kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Tapi sekarang kakak sadar, meskipun ada kesedihan, namun Roh Kudus pasti menghibur dan menguatkan kita. Kakak berdoa supaya Ana, teman kakak, dikuatkan dan dihiburkan oleh Roh Kudus. Iya, amin ya Kak. Amin ya. Benar juga ya, saya bisa dapat untung kalau saya berbuat curang. Jangan, itu namanya dosa. Meskipun kantor ayah tidak tahu, tapi Allah Roh Kudus mengetahuinya. Apakah yang mau melanggar firman Tuhan? Bersyukurlah dengan berkat yang Tuhan berikan, dan jangan berbuat curang. Iya benar, seharusnya saya tidak boleh berbuat curang. Puji Tuhan, Roh Kudus mengingatkan dan menegurkan saya. Adik-adik, biarlah kita merindukan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki buah Roh Kudus di setiap hidup kita. Nah, Rosa sekarang ajak kalian untuk mengangkat suatu pujian, yaitu buah Roh.